itu kayak bind di Bilong tuh dibuat-buat Sky gitulah, flashnya bisa dimainin kesana sini segala macam. Jadi menurut gua Sky masih kalau di tangan yang tepat, di pilot yang benar akan menjadi power spike tersendiri untuk tim Onyx sih. Yap, tentunya terima kasih untuk Frost. Terima kasih Hyung atas analisisnya, dan kita langsung saja masuk ke dalam in-game pistol round. Akan jadi ronde pertama antara Onyx G dan juga Beast. Kali ini Onyx akan bermain sebagai defender terlebih dahulu, sedangkan dari Beast mereka akan bermain sebagai attackers dengan default system. Ada recon yang dibuka tadi ke arah shot, tapi akan di-dodge terlebih dahulu. Ada beberapa step yang terdengar. Step tersebut tentunya akan memaksa sebuah nebula Bilong untuk di-pop up dari arah shot long. Dari sisi Onyx sendiri akan dikontrol habis-habisan tadi oleh 3 pemain. Dan akan disisikan Severin untuk melakukan jumping spot ataupun jumping pick. Sedangkan dari Beast sepertinya regroup sudah mulai dilakukan, dan side A kali ini yang akan mereka hit. Sedangkan dari Onyx G mereka akan memberikan side secara gratis dan mereka akan melakukan 5-man retake. Ya ini benar-benar dikasih cuman mungkin ada dikasih chip damage aja di tapping through the smoke atau segala macam, tapi Monyet masih punya armor 2 satchel dan juga penshell. Coba di right click through the smoke, planting sudah mulai terdengar dan orang-orang yang berada di side sebelahnya langsung melakukan rotate. Oke, terdelay karena adanya penshell sepertinya, dan planting akan dilanjutkan kembali. Dan Nakia coba jaga dekat di depan poison cloud, dan Shiro masih punya recon dan juga drone. Full util coba dimainkan di pistol round. Monyet, apakah akan ada entry untuk retake yang berhasil? Tapi Nakia dia ngepick. Oke, Random Force mundur langsung, teleport out. Sementara itu Zar coba clearing ke arah belakang terlebih dahulu, tapi Monyet coba untuk mengisi hole-nya. Ada pulling, dan ternyata masih ada trade yang diumumkan, dan ternyata dibalikin lagi. What? Right click dari Elmimor begitu tajam. 1v1 situation. Zar melawan Elmimor. Coba untuk di-diffuse, half diffuse mungkin coba dipaksakan. Coba dilepas kembali. Masih bermain dengan Ghost-nya, Ghost curian. Masih 1v1 situation, coba dimajuin. Jump shot dari Elmimor. Dan diffuse akan coba dilanjutkan, dan Onyx G yang mengamankan pistol round di map kita yang pertama, Bel. Tadi gue ngeliat setup dari Beast itu udah bagus banget. Dia ngekontrol ke arah U-Haul, dan itu susah banget untuk ditembus. Tapi somehow pemain-pemain dari Onyx itu reflect-nya jalan banget, terutama dari Elmimor. Right click yang dilakukan dari arah U-Haul semuanya connect, karena memang juga ada gravity well tadi yang sudah diinvestasikan ke sana, sehingga ada efek vulnerability kepada pemain-pemain dari Beast. 1-0 pistol round berhasil diambil oleh Onyx di 1v1 situation tadi, dan tentunya ekonomi akan nge-swing ke arah Onyx. Mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan. Lagi-lagi Bilong control akan dilakukan. Ada guiding light yang dibuka untuk menggali informasi, tapi masih bisa di-dodge dari seorang Lilo. Tapi akan di-push secara perlahan oleh 3 pemain yang berbeda. Flash kembali dibuka, ada 1 pemain dari arah Fountain. Tapi sekali lagi masih ditahan. Kali ini belum ada pergerakan yang signifikan, karena tentunya Beast. Dan ternyata Nakia mampu mendapatkan one tap tadi dengan headhunter ke arah Severin. 4 melawan 5 sekarang. Terpaksa kali ini pemain-pemain dari Onyx untuk menarik mundur sampai ke arah backside. Tapi lagi-lagi Elmimor masih menebar teror dari arah Octagon. Ini kayaknya malah di posisi seperti ini Headhunter terkadang lebih diunggulkan di posisi yang cukup jauh. Spectre butuh beberapa hit, tapi sepertinya bakal coba diadu, dan datang backup juga di arah gardennya. Ada Elmimor dengan Spectre, satu kali didapatkan, coba spray transfer namun masih gagal. Monyet datang dengan Penshells dan juga swingnya berhasil mendapatkan Lilo. Menjadi 3 melawan 4 sekarang, dan masih ketahan di Hookah dan juga di Bilong. Elmimor positioning ke arah pojok, dan smoke-nya pun sudah habis dan bakal langsung di swing di maju, tapi right click dari Ender guys. Untungnya masih ada Monyet yang bisa di positioning menggunakan satchel. Penca dilemparkan lagi dan meledak tepat di kaki dari Zar. Dan last man standing ada Mika dari pihak Beast, dan Monyet masih menjaga juga karena Spike pun drop. Mika hanya bermodalkan sebuah klasik, dan waktu terus berjalan, tidak berpihak ke arah Beast sekarang. Dan sepertinya Monyet menutup round tersebut dengan quad kill-nya, dan 2-0 Onyx G menangkan round SOP mereka. Yap, itu tadi pergerakan yang bagus, terutama dari Elmimor. Dia berani banget untuk melakukan jumping spot dari arah Octagon. Dia udah berhasil menggali informasi, ada 4 pemain tadi dari arah Bilong, dan dia langsung menarik mundur sampai ke arah pos. Dan
pengguna utility yang sekali lagi on point dari Monyet. Dia buang pain shells, dia membangun persepsi bahwa posisi dari pemain Onyx itu jauh, tapi ternyata Elmimor dia langsung nge-swing deket, dapetin satu kill dan kembali ke arah safety tadi. Dan sekarang tentunya senjata yang dimiliki oleh Beast itu jauh lebih signifikan. Boombot tadi langsung dibuka, dia akan langsung dihancurkan Boombot tersebut oleh dua pemain yang berbeda dari Onyx G. Ada guiding light yang dibuka untuk menggali informasi dari area long. Tapi kembali lagi sekarang pemain-pemain Beast, mereka tidak akan melakukan commit. Split push akan mereka lakukan default lebih tepatnya, tapi U-Haul kali ini perlahan namun pasti mulai diambil kendalinya oleh Mika. Tapi tentunya pemain-pemain dari Onyx, mereka tahu atas kemungkinan tersebut. Jadi mereka masih sangat berhati-hati. Shower sendiri sudah dikontrol habis-habisan. Dan tentunya perlahan namun pasti Beast mulai melakukan regroup menuju ke arah side A. Ya, ini mereka udah mulai condong sepertinya untuk regroup. Tapi Nakia di posisi yang sangat-sangat cheeky. Apakah bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dengan nge-push terus, tapi hati-hati Shiro. Agak takut terkena timing, showernya belum di-clear bersih, jadi akan menjadi bumerang tersendiri bisa jadi. Tapi Nakia sudah sampai ke arah spawn dan Monyet, oh enggak, ternyata Nakia enggak cukup lama untuk menahan angle tersebut dan Nakia udah ke spot. Planting coba langsung dilakukan. Shiro macam dari Rico juga tapi shock dan kill Karazar. Beautiful banget tadi dari Shiro dan sepertinya Monyet akan kalah duel dengan Nakia. Tidak tactical terjadi 3 melawan 3 dan masih ada sedikit waktu untuk dipakai. Masih ada shock dart lagi tapi 3 dengan satu headshotnya dan Energize melihat ke Heaven. Planting berhasil dilakukan dan itu dia Energize yang menutup round karena kill terakhirnya menuju ke arah Severin. Tapi tadi Nakia hampir banget ngacak-ngacak daerah spawn ya Bel. Ya, tapi itu tadi ada yes, lagi-lagi dari Beast. Untungnya mereka berhasil nge-secure ronde tadi. Mereka main di detik-detik terakhir mengandalkan setup mereka sudden, terutama dari Nakia. Coba untuk dibuat space terlebih dahulu bermain kontak, tapi karena dia gagal tadi mau nggak mau dari Beast, dia langsung melakukan planting. Tapi balik lagi, ada rencana yang dilakukan oleh Onyx, adanya sebuah snake bite dikombokan dengan shock dart tadi yang membuahkan hasil 1 kill. Dan Viper Speed langsung diinisiasikan kali ini oleh Onyx. Elmimor mampu mendapatkan 1 kill dengan sebuah judge di tangan, tapi ada refrag yang dilakukan oleh Energize terlalu agresif tadi. 4 melawan 4 sekarang dan pemain-pemain dari Beast masih agak sedikit terpisah kali ini, bermain secara default sekali lagi. Drone mulai dibuka, membaca informasi dan Mika pun terdesak dan terlihat tadi barrel senjatanya Severin harus tumbang di tangan Mika. Agak sedikit miss tadi untungnya dari Severin sendiri. Mika tertek ke 16 HP 21 atau lebih tepatnya 3 melawan 4. Sekarang Monyet masih menahan dari arah dalam tube dan memiliki showstopper untuk menahan pergerakan dari Beast sendiri. Monyet bisa banget make a play, tapi ya benar saja 1 kill didapatkan. Ada Gravity Well, Monyet membuka showstopper, coba untuk menggunakan teori gesernya. Masih ada satchel kedua, ada Gravity Well masih, tapi sepertinya Monyet masih menahan tembakan. Showstoppernya diarahkan langsung dan tidak mengenai ke arah pojok. Penshell dilemparkan juga, Monyet menahan cukup lama, tapi apakah cukup untuk membeli waktu? Cukup sepertinya karena datang bantuan dan teleport sepertinya akan menjadi pilihan untuk digunakan para pemain Beast untuk berpindah ke arah side yang lainnya, itu arah A side. Tapi sepertinya Shiro masih standby di arah A side, menggunakan 2 shock dartnya menuju ke arah shower. Dan Shiro harusnya bisa menjadi pahlawan jika mendapatkan timing yang tepat. Poison Cloud masih menutup vision, tapi NC Slasher dapetin 1 kill ke arah Lilo, mengganti menjadi klasik. Tapi Monyet dapat 1 kill lagi through the Viper Speed dan menjadi posisi yang seketika saja berbalik ke arah Onyx G. Wow. Oh, itu retake yang bahkan gak dikasih waktu sama sekali tadi dari Beast untuk melakukan post plan. Dan lihat delaying power yang dimiliki dari arah side B-nya itu kerasa banget. Monyet dia bener-bener irit banget sama utility-utility-nya. Dia nggak langsung ngeluarin Boombot, dia nggak langsung ngeluarin pain shells. Jadi ketika dia baru dapetin informasi tadi ada banyak banget pemain dari arah Octagon, dia baru langsung ngeluarin utility demi utility yang dia miliki. Pertama tadi ada 1 kill yang dia dapatkan, abis itu dia melakukan reposition, dia keluarin showstopper, ditahan lama banget, Gravity Well dikeluarin, baru dikeluarin si showstoppernya, ngebuy waktu lagi, pain shells dikeluarin, Boombot juga bahkan dikeluarin terlalu sulit tadi, terpaksa harus melakukan rotasi, dan rotasi tersebut otomatis terbaca. Dan sekarang Nakia akan menggunakan sebuah tour de force di tangan.
NC Slasher sudah mengambil angle yang cukup agresif dari arah A short ke B. Dibantu dengan sebuah poison cloud. Akan ada contact situation yang dilakukan dari arah A short. Sementara pemain-pemain dari Onyx yang lain bermain dengan cukup defensif dari arah side B. Bermain dari arah spawn, begitu pula dari arah elbow. Sementara dari Beast, tentunya mereka menggunakan senjata yang jauh lebih minimalis. Tentunya mereka harus bermain dengan kuantitas. Karena dari segi senjata, Onyx G jauh lebih unggul di ronde kali ini. Drone mulai dibuka dari Shiro untuk menggali informasi. Terkena tag dari Mika. Agak sedikit tertahan tapi dari arah yang lain, Nakia sekali lagi memanfaatkan one way di sini. Mampu mendapatkan kill atas Shiro yang tertangkap basah dengan tour de force. 4 melawan 5 sekarang. Langsung masuk ke dalam side kali ini. Tapi Nakia masih punya Rendos Pose. Monyet masih menahan sekali lagi. Dan Severin dari arah elbow mampu mendapatkan 1 kill tadi. 4 melawan 4 sekarang. Ada sebuah catch yang dilakukan oleh Mika dan mampu mendapatkan 1 kill dari arah 2. Tapi NC Slasher masih mampu untuk menyamakan kedudukan pemain. Atau bahkan untuk nge-chip off 1 pemain kali ini. 2 melawan 3 dan bahkan 1 kill lagi kali ini ke arah Nakia. Membuat pertandingan menjadi 2 melawan 2 dan Severin yang akan lebih agresif kali ini. Tapi Mika dengan triple kill dari arah 2 akan menutup ronde tersebut untuk Beast. Wah, itu Mika sih menurut gue yang ngebuka celah akhirnya ke defense yang dilakukan oleh Onyx. Dengan dia satchel, dia ngelihat ke dalam tube. Karena kalau orang yang di dalam tube tadi nggak didapetin awal-awal, itu akan bisa buying time lama lagi, akan bisa ngasih teror lagi untuk Beast. Tapi Mika dengan bermodalkan Sheriff, dia dengan sangat gagah dan berani masuk ke side, ngecek ke dalam tube, dapetin killnya. Dan akhirnya teman-temannya punya celah untuk bisa masuk juga, untuk bisa melakukan planting. Dan 3-2 sekarang berbalik kondisinya. Onyx G yang harus bermain dengan Sheriff. Dan hanya ada Monyet yang menggunakan Judge yang menjaga di arah Hookah. Tapi sepertinya pemain-pemain dari Beast tidak ingin melakukan serangan ke arah Hookah, memilih untuk menuju ke arah A-side. Ada satu pemain yaitu NC Slasher yang terlalu berani sepertinya membuang nyawa begitu saja. Tapi ada Recon juga. Nakia mendapatkan free kill karena El Mimor. 2 hilang dengan cepat dari Onyx G tanpa adanya refract. Coba through the Viper, through the toxic screen, namun belum membuahkan hasil. Planting dari Lilo. Jadi 3 melawan 5 telepon retake, tapi lagi-lagi swing dari Nakia begitu tajam. Dan Nakia bisa membuat pemain-pemain dari Onyx G tertunduk begitu saja. 3 sama, begitu tajam pemain ini, Bel. Yep, dan tentunya Beast, mereka mulai bertanggung jawab atas pilihan mereka, yaitu di map bind. Dengan tentu mereka tahu mereka memiliki senjata yang jauh lebih signifikan, jadi nggak ada keraguan sama sekali tadi untuk menembus ke arah dalam side. Dan recon yang dikeluarkan itu on point dari Lilo. Dia memanfaatkan timing, dia nggak langsung ngeluarin recon. Jadi agak sedikit sibuk dulu dari pemain-pemain Onyx, dia baru ngeluarin recon, jadi nggak ada yang ngehancurin recon tersebut. Sehingga Nakia dia berhasil untuk memanfaatkan recon yang sudah dikeluarkan dan mampu untuk mendapatkan quad kill di ronde tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam ronde ke-7, dimana tentunya ada senjata yang sama persis digunakan kali ini. Tapi langsung ada revive cepat yang terjadi. Tapi untungnya Monyet jauh lebih sigap di sana. Double kill berhasil dia bukukan. Dan 3 melawan 4. Advantage pemain berada di tangan Onyx G. Spike sini drop dari arah Fountain. Dan agak sedikit ragu kali ini pergerakan dari Beast sendiri. Tapi lihat Shower udah dipush sama 2 pemain. Tapi Einer Kais, dia tahu hal tersebut. Jadi dia langsung menarik mundur menggunakan Snake Bite tadi untuk agak sedikit menahan. Tapi Shiro sudah mengambil jalur yang cukup jauh, yaitu dari arah cave. Dan informasi lebih tentunya sudah didapatkan. Tapi masih ada sebuah trap di sana. Ada sebuah slow yang dikeluarkan sehingga pergerakan agak sedikit terhambat. Nakia sekali lagi akan berusaha untuk mencari timing, mencari space yang besar. Dan informasi sudah masuk. Tapi Monyet dia tahu bahwa pemain ini sering banget sneaky. Dan triple kill sudah dibukukan. Dan retake sekarang harus dilakukan dengan keunggulan jumlah pemain bagi Onyx G. Lagi-lagi Monyet dengan 8 HP masih bisa membuahkan hasil yang diinginkan. 2 pemain sisa dari Beast coba untuk menahan post plan dekat di side. Coba untuk bermain punggung-punggungan. Tapi sepertinya itu bisa jadi bumerang kalau misalkan ada informasi. Karena Monyet masih punya showstopper. Itu dia, here's come the party. Menuju ke satu pemain dan Monyet membunuh 3 termasuk dirinya sendiri. Apakah itu termasuk dengan ace? Karena dia membunuh nyawanya sendiri. Harusnya enggak. Anyway, 4-3 Bel. Itu yang baru gue omongin banget, bisa jadi bumerang kalau ada informasi. Karena Monyet punya here's come the party.
tiba-tiba saja 3 termasuk dirinya sendiri, Bel. Gimana? Wow, itu udah ada 2 showstopper loh. 2 showstopper di 7 round. Bagi Monyet, 13 kill sudah berhasil dia dapatkan. Dan sekarang Beast, tentunya mereka agak sedikit terbingung-bingung. Tentunya seperti apa yang udah kita bahas tadi, Mal, di pre-match ya. Dimana Nakia ini nggak bisa selalu jadi pemain yang terlalu diandalkan bagi Beast. Dimana Valorant ya kita tahu kita harus mengandalkan team play, kita harus mengandalkan utility demi utility, apalagi ini attacker side. Dimana pergerakan dari Mika dan juga mungkin support-support yang diberikan dari Enerkais, Lilo dan juga Zar itu yang bisa dibilang jadi tolak ukurnya bagi Beast sendiri yang bermain sebagai attacker. Lu nggak bisa selalu mengandalkan Nakia untuk ngambil space, karena pastinya Onyx juga mulai. Gue setuju sih, dan Onyx tuh tipikal yang nggak pernah ragu untuk ngambil time out. Kayak biasanya dia mau menang mau kalah, kalau ngerasa ada yang salah ya time out gitu. Dan Onyx sampai sekarang gue bisa ngeklaim ini adalah salah satu tim dengan time out paling efektif. Karena time out dari Onyx gue sering banget merasain kayak habis time out tuh langsung jadi beda banget, kesalahannya langsung bisa di fix. Mereka kayak bisa evolve di saat yang sangat-sangat cepat gitu, bisa ngefixnya. Dan sekarang masuk ke ronde ke-8 di mana ada Severin dan Monyet yang berjaga bersama di area gardennya atau di daerah Bilong. Dan Lilo masih punya drone untuk ngecek ke daerah tersebut, dan benar saja droning langsung dilakukan. Sementara itu arah hukanya ada 2 pemain, langsung dibalas oleh sebuah flash agar menutup informasi, tapi langsung dibalas oleh sebuah Hunter Fury. Dan sepertinya Monyet akan menjadi korban dari Hunter Fury-nya Lilo, dan arah hukanya masih belum bisa masuk. Trailblazer juga ngecek, hanya mendapatkan info bahwa ada 1 pemain yang terlihat, tapi posisi dari NC Slasher Sheldon Anderson di arah Kabi langsung menghasilkan recon, dan langsung ada showstopper dari Mika. Oh, tapi ternyata NC Slasher sudah tertumbangkan. Masih ada showstopper yang dipegang oleh Mika, dan Shiro terlalu bandel untuk melakukan pick. Tersisa Elmimor seorang diri yang hanya bermodalkan Guardian di tangan untuk melakukan retake 1v5 situation. Yes, ini sekali lagi udah nearly impossible situation. Post plan udah sangat-sangat kuat dari pemain-pemain Beast. Setiap angle sudah diperhatikan, bahkan masih ada layer berikutnya yang disiapkan dari arah Hookah. Dan Elmimor langsung di double pick tadi. Lilo yang akan menutup dengan triple kill yang sangat berharga. 4 sama lagi-lagi. Masih dibalikin terus-menerus. Dari Onyx ketika mereka udah bisa dapetin angka, Beast langsung bisa tahu bagaimana mereka harus ngerespon nih. Dari penjagaan Onyx langsung dibalikin lagi dapat 1 angka. Tapi dari Onyx mereka juga masih sangat-sangat kuat. Mereka bisa balikin lagi. Jadi sekarang masih imbang nih keberadaan dari kedua tim. Tapi tentunya Onyx sekarang mereka tidak memiliki senjata yang diunggulkan. Hanya senjata-senjata minor saja yang bisa mereka gunakan. Beberapa pistol dan juga 1 stinger di tangan NC Slasher. Sementara dari Beast, jadi begitu banyak ultimate yang mereka buang di ronde tersebut. Tentunya sekarang dari Shiro, dia menjaga dari arah shower, langsung mendapatkan one tap atas Zar. At least sekarang advantage pemain berada di tangan Onyx dan NC Slasher. Main di jarak yang cukup dekat kali ini. Tapi ada sebuah smoke yang harus pudar. Tentunya kembali di pop up Nakia. Main dari arah smoke tersebut mampu mendapatkan NC Slasher, tapi masih ada drone di sana dan terpaksa harus take cover terlebih dahulu. Dan Enerkais mampu mendapatkan kill atas Shiro, tapi langsung ada reflect cepat dari Monyet membuat pertandingan masih menjadi 3 melawan 3. Nakia kembali bermain secara sneaky, berusaha untuk mengambil dari arah U-Hole, dan Severin tidak memiliki resource yang cukup di sana. Dan Nakia yang akan mampu menumbangkan Severin, begitu pula Lilo menumbangkan Elmimor, tapi masih ada Monyet. Tapi dia udah tertag ke 20 HP dan bahkan di flank sekali lagi oleh Nakia, pemain yang begitu impactful bagi Beast. 5-4, at least sekarang Beast unggul 1 angka atas Onyx. G. Wow, siapa yang akan menyangka Beast? Ya emang ini map pick mereka sendiri, tapi terlihat Beast bisa mengimbangi Onyx di titik Onyx terlihat seperti tim yang biasa saja gak sih? Dengan permainan Nakia, dia begitu ciki, selalu dapetin momentum-momentum, selalu dapetin celahnya. Sampai di ronde kali ini, gue masih bisa melihat Beast sangat bisa mengimbangi Onyx yang digadang-gadang akan menjadi tim yang sangat-sangat kuat yang udah beda tier di Indonesia. Tapi sampai ronde ke-9 tadi masih belum terlihat hal tersebut. Masuk sekarang ke ronde berikutnya 4-5, Beast bisa mengungguli Onyx 1 ronde. Apa respon semacam apakah yang akan diberikan oleh para pemain Onyx? NC Slasher yang menahan di arah U-Hole-nya bertemu dengan Nakia, dan akhirnya Nakia cheeky play-nya bisa dipunish oleh NC Slasher. Tentunya ini akan menjadi advantage yang sangat-sangat baik untuk Onyx G. Tapi sepertinya Enerkais
Dia melihat ke arah tersebut dan ada shock dart. Untungnya dia masih bisa 2 langkah ke belakang. Sehingga damage-nya masih belum cukup untuk mendapatkan kill tersebut. 26 HP tersisa. Tapi Enerkais posisinya sudah sangat-sangat terjepit. Dan bahkan Monyet sudah mendapatkan informasi lagi ada 1 pemain tambahan di sana. Record harus dihancurkan begitu saja. Monyet masih ada pen shells. Dan sepertinya masih bisa ketahan juga, dan Mika harus bisa make a play di sini. Tapi apakah mungkin dia melakukan stop ADS? Tapi sepertinya belum mendapatkan hasil yang maksimal. 40 detik tersisa dan Beast belum menentukan arah, kecuali jika Enerkais bisa mendapatkan lebih. Tapi masih ada Monyet dan Lilo bisa mendapatkan refrag-nya. Yuhol udah mulai diisi dan Anti Slasher menengok arah yang benar, dan itu adalah spike carrier yaitu Zar. Ini sepertinya bisa menumbangkan Beast begitu saja karena 20 detik tersisa. Dan Anti Slasher keep getting his kills dengan 3 kill di tangan ke arah Mika. Lilo masih punya recon tapi Anti Slasher belum tersentuh darahnya dan juga armor. Sablin yang menutup round tersebut 5-sama. Oh, ini kelihatan banget the flow of information yang dimiliki oleh Onyx G itu lancar banget tadi kita ngelihat. Mereka itu tinggal acting to reacting aja. Jadi mereka tinggal react apa yang dilakukan oleh Beast ketika dia udah dapat informasi, oh utility ini udah keluar, Recon udah keluar, Shock Dart juga udah keluar, baru mereka langsung melakukan inisiasi mereka. Baru mereka langsung memberikan jawaban mereka ketika utility demi utility yang dikeluarkan oleh Beast ini tidak membuahkan hasil bagi mereka. Dan permainan sneaky dari NC Slasher tadi yang menurut gua memenangkan ronde tersebut bagi Onyx G. 5-sama sekarang, masih even grounds antara kedua tim. Tapi sekarang Shiro, dia tidak akan menggunakan senjata. Sayangnya, ini sebuah klasik di tangan. Tapi dari Mika akan clear perlahan namun pasti dari arah hookah. Dan sudah dipastikan clear kali ini. Elmimor akan menjaga dari arah dalam tube. Begitu pula Monyet yang berada dari arah elbow. Ada sebuah poison cloud yang sudah dikeluarkan tadi ke arah long. Begitu pula ada Trailblazers untuk menggali informasi lebih. Dimana ada 2 pemain di sana dari arah Fountains, dan sepertinya side B kali ini yang akan di-hit. Dimana dari side A-nya sendiri itu mereka hanya menjaga dari arah spawn full retake side A, sedangkan side B itu akan ada Tarkam yang besar-besaran. 2 pemain dari arah tube masih benar-benar perlahan namun pasti menjaga karena serangan yang dilakukan oleh Beast itu cenderung di detik-detik terakhir. Ya, ini tinggal 40 detik Bel, dan mereka udah sepertinya tinggal nunggu waktu untuk melakukan komit. Ada Nova Pool juga, tapi Snake Blade dilemparkan delay. Tapi Mika kembali mendapatkan killnya di awal. Masih ada reflect dari Zephyrin, tapi elbow crossfire ada Monyet. Dan juga Zephyrin pencet dilemparkan dari wallbang karena Zephyrin dan Monyet menahan di area elbow. Untungnya masih ada Zar dengan reflect. 2 melawan 2 dan planting akan menjadi sangat-sangat aman karena baru melakukan rotasi dari Anti Slicer dan juga Shiro. Hunter birunya sepertinya akan tidak bisa mendelay planting karena sudah terlanjur berhasil, namun still tetap mendapatkan killnya ke arah Zar. Ada Cosmic Divide juga dari Anti Slicer dan Enerkais. 1v2 situation, coba melakukan swing, dapetin 1 killnya, mengambil sebuah senjata dari Shiro. 1v1 situation, apakah akan bisa melakukan clutch dari Enerkais? Dan sepertinya belum sekarang saatnya. Shiro masih bisa menjadi pahlawan untuk Onyx dengan memenangkan round tersebut dan mengubah skor menjadi 6-5. Yap, itu kalau kata Yanto ya, fake bantingan anak muda yang diperlihatkan oleh Shiro tadi. Bermain dengan sangat sabar, tapi memang sebenarnya itu udah nice try dari Enerkais. Dia berhasil nge-seclude fight tadi menjadi 1 melawan 1. Tapi balik lagi di 1v1 situation, anything can happen. Dan itu udah 50-50. Dan Shiro yang akan memenangkan ronde tersebut bagi Onyx G. Tapi yang ingin gue highlight sekali lagi dari ronde yang ke-11 ini, dimana itu refract demi refract yang dilakukan oleh kedua tim itu bagus banget. Kayak kelihatan fightnya itu bersih, Ya, Mal. setuju. Meskipun kayak Tarkam besar-besaran dari arah dalam side, tapi utility yang dikeluarin tuh jelas banget. Kayak ada smoke, ada Trailblazers, ada Molly. Itu perlahan pasti mulai terlihat. Dan dari NC Slasher, seorang Astra menggunakan operator di ronde kali ini dan bahkan mampu mendapatkan kill. Tapi sekarang Hunter's Fury akan dibuka drone tadi berhasil menggali informasi, hanya mampu ngetek 1 pemain tapi masih belum berhasil untuk menumbangkan NC Slasher. Recon akan dibuka untuk kembali menggali di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Onyx G. Memang ada informasi yang didapatkan, ada shockdown yang dikeluarkan, tapi NC Slasher sudah melakukan reposition dari arah Heaven, mampu mendapatkan Zar. 3 melawan 5 sekarang. Dan bahkan pemain-pemain dari Onyx G mereka udah jauh sangat-sangat siap
untuk melakukan retake ke arah side A. Seraya Mika akan melakukan planting. Spike plant. Flasher masih berada di arah Heaven. Dan ini akan menjadi adu mekanik yang kesekian kalinya. Tapi Lilo sepertinya sudah menang angle terlebih dahulu karena udah melakukan pick. Dan yang nge-pick malah bakal Elmimor. Dan miss the shot dari Lilo. Udah terlihat langsung ditutup oleh sebuah Poison Cloud. Masih ada Rico juga, tapi rekam depan dari Monyet. Secretnya terlihat. Tapi Monyet mati terkena sebuah racun dari Viper, yaitu Snakebite. Elmimor berhasil menekan Lilo begitu saja. Dan that's it. Severin kembali yang menutup round untuk Onyx G. Tapi itu adalah 2 kill yang sangat impactful dari Sheldon Anderson from America. Gue gak pernah Switching capek sides. sih ngedenger Sheldon Anderson from America dari mulut lu malam. Memang tadi gila. Siapa yang expect sih Astra main operator Iya. sebagai defender? It's just Sheldon from America for you guys. Tadi pakai operator, dia dapat 1 kill dari arah short, nggak masalah. Langsung cabut aja secara manual, jalan kaki, balik ke arah Heaven, dapat 1 kill lagi. Dan seketika itu PR buat Onyx G jauh lebih mudah ketika mereka melakukan retake. Karena mereka tahu mereka unggul dari segi utility, dan mereka juga unggul dari segi jumlah pemain 7-5. First half ditutup oleh Onyx G tadi dengan keunggulan 2 poin atas Beast. Tapi tentunya tidak menutup kesempatan kali ini bagi Beast sebagai defender untuk menyamakan kedudukan angka. Karena semuanya balik lagi dimulai di pistol round. Kalau misalkan Beast, mereka bisa mendapatkan pistol round, kesempatan mereka akan jauh lebih besar. Nakia sudah bersiap-siap dari arah tank kali ini. Tapi masih ada toxic screen yang menutupi pandangan dari Nakia. Membangun persepsi yang begitu besar. Default dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx, menahan apabila mungkin ada push yang dilakukan, tapi ternyata dari pemain-pemain Beast mereka masih cukup sabar menjaga dari arah dalam side. Ada boombot yang mulai dikeluarkan oleh Monyet untuk nge-clear dari area hookah. Tapi toxic screen balasan akan diinisiasikan menutup pandangan pemain-pemain dari Onyx G. Begitu pula Poison Cloud dan akan dikombokan kali ini dengan sebuah Gravity Well. Einer Kaiser Tech 42 HP. Tapi masih bisa menahan damage yang besar. Tapi Elmimor, One Tap God mampu mendapatkan kill atas Mika tanpa adanya refract sama sekali. 4 melawan 5 sekarang. Kembali diperlambat dari segi tempo. Belum ada inisiasi tambahan karena Spike sendiri masih berada di area market. Dan Monyet juga masih menahan dari arah hookah. Aduh, Poison Cloud-nya kembali dinaikkan, Bel. Dan ternyata Heavy Bilong, 4 30 pemain dari seconds Onyx masuk menuju ke arah Bilong. Dan Monyet malah tarik mundur. Enerkais bisa menjadi variabel yang cukup harus dipilih terlebih dahulu. Dan bakal langsung dicek Monyet. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kill tersebut. Dan site sudah menjadi milik Onyx. Dan sepertinya Severin akan coba bermain dekat di luar dari smoke. Tapi ternyata ada Recon yang bisa membuat crosshair dari Severin rusak. Masih ada 1 flash yang bisa dimainkan. Dan 3 pemain dari Beast berada dari arah yang sama. Dan ini bukanlah hal yang baik. Karena mereka bisa ketahan dengan 1 utility ataupun 1 orang yang menjaga angle yang sama. Dan benar saja, 1 persatu terchip off. Tersisa Lilo seorang diri di arah hookah, di arah elbow. Dan sepertinya akan tertangkap basah Elmimor. The One Tap God doing his job. 3 kill didapatkan. Onyx kembali memperjauh jarak dengan 8-5. Yap, itu tadi gue ngedenger ding banyak banget tuh Mal dari arah defender spawn ya. Tang. Iya, duk lah, gak tumbang-tumbang. Tapi untungnya Monyet yang bisa mengunci killnya tadi. 8-5. Tadi hanya ada sebuah bisa dibilang intermezzo aja dari antara caster. Tapi Beast tadi mereka nggak dapat informasi sama sekali Mal. Kayak mereka mainnya pasif banget. Sedangkan Onyx mereka tuh active reactive reaction. Mereka mainnya agresif dan Monyet tadi berhasil untuk dapetin kill juga dari Arlus. Dan sekarang dari Nakia miss the shot dari area short. Tapi untungnya dia berhasil untuk melakukan Rendez Force. Masih ada 1 pemain ternyata yang tidak disapu begitu bersih. Tapi Severin flick shotnya connect. 2 kill berhasil didapatkan. Tapi masih ada Nakia tadi yang mampu untuk melakukan refract. Kali diperlambat dari segi tempo. Masih belum terlalu agresif kali ini. Dari Shiro sendiri masih memiliki drone tentunya untuk mengusir posisi Nakia. Yang Rendez Push-nya memang belum aktif juga. Tapi Monyet akan langsung mendapatkan kill atas Nakia. Menyisakan Lilo dan juga Einer Kais dari arah side yang berbeda. Untuk sekali lagi melakukan retake. Tapi kali ini side A yang akan diplant oleh pemain-pemain Onyx. Wah, 2 pemain dari Beast coba melakukan retake.
dengan waktu yang sangat-sangat cukup untuk melakukan setup postplan yang mereka inginkan dari Onyx. Berbagai macam setup postplan bisa dimainkan, tapi sepertinya tetap akan coba mengontrol arah U-Haul-nya. Ada Poison Cloud sepertinya tadi, tapi Lilo one tap ke arah monyet dengan wallbang juga, tapi sepertinya masih cukup banyak resource yang bisa dimanfaatkan dari Onyx G melakukan postplan seperti drone yang bisa mengusir drone zoning yang nggak bisa ditembak juga, dan melihat dua pemain, dan itu adalah sangat-sangat berharga untuk Onyx G. Elmimor dengan Marshall dapat 1 kill, tidak bisa melakukan defuse, dan sekali lagi Onyx G secure round yang ke-14 jadi 9-5. Dan ini akan menjadi round yang harus dimenangkan oleh Beast karena mereka melakukan buy yang pertama di second half. Yap, tentunya Beast kali ini terbuka kesempatan sekali lagi bagi mereka untuk mendapatkan angka 6. Onyx, mereka juga akan bermain dengan bonus round saja, tidak ada investasi berlebihan yang mereka lakukan di ronde kali ini. Masih menggunakan senjata dari ronde sebelumnya. Memang ada sebuah light shields yang digunakan oleh Severin, karena memang tadi ada beberapa pemain dari Onyx yang harus tumbang, dan Mika kali ini akan mengambil angle yang sangat agresif. Shower control sudah dilakukan, dan pemain-pemain Onyx ternyata mereka akan melakukan approach yang berbeda. Side B sepertinya terlihat sangat-sangat menarik bagi mereka. Drone tadi ada flash yang dikeluarkan, langsung dihancurkan. Shock dart pun juga akan dibuka untuk melakukan reposition kali ini dari Lilo, dari elbow yang akan dia ambil. Sedangkan pemain-pemain Onyx sepertinya mereka tidak akan melakukan commit, tapi sayangnya di sini shower control sudah benar-benar dijaga matang oleh Mika. Sementara kali ini Bumbut akan dibuka untuk nge-clear dari arah Hookah. Hookah sendiri masih dijaga oleh Einer guys. Nah, akan ada combo yang dilakukan tadi. Ada sebuah pain shells dan juga ada sebuah gravity well yang sudah di-expect sama Einer guys. Jadi dia tadi tidak akan menjaga dari angle yang dekat, melainkan dari arah under Hookah. Akan menunggu terlebih dahulu pergerakan pemain-pemain dari Onyx G. Drone juga sudah dibuka kali ini, tapi sekali lagi Spike ternyata tidak akan dibawa ke arah side B, melainkan side A. Tapi Mika sudah berada di arah palm tree, tapi ternyata Mika advantage dari Mika tidak mampu menggali informasi dan bahkan menggali kill. NC Slasher yang akan mampu mendapatkan kill di posisi tersebut, tapi untungnya masih ada Nakia kali ini dengan permainan yang begitu agresif. 1 kill berhasil didapatkan, tapi sekarang dari arah dalam smoke tidak memiliki peluru sama sekali, dan monyet akan mampu mendapatkan Nakia dengan satchelnya. Zar, memang ada refrag yang terjadi, tapi sekarang retake kembali harus dilakukan. Wah, ini udah 3 lawan 3. Itu monyet cuman niat mukul mundur, tapi ternyata udah sangat-sangat low dan malah dapetin killnya dengan satu. Dan hero 2 kan one tap Renner guys. Dia nembak ganti pisau, dan ternyata Onyx sudah memenangkan roundnya menjadi 10-5. Ini dia Onyx yang digadang-gadang menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia, bahkan salah satu tim yang mengerikan di Southeast Asia. Ini dia yang kita saksikan, monyet dengan 1 kill, dengan kill yang bisa membuat permainan menjadi 3 lawan 3, dan Shiro mendapatkan timing yang sangat-sangat tepat. Kalau dia nggak nge-swing duluan kayak gitu, dia bisa ketahuan duluan soalnya kan sama orang yang di belakang tadi. Revealing area. Wow, Shiro necessary step up tadi yang dia lakukan. Dan sekarang Beast, tentunya karena mereka kalah di ronde tersebut, mereka tidak memiliki ekonomi, dan bahkan Nakia tertangkap basah oleh Shiro. Belum memiliki angle yang bisa diunggulkan tadi. 4 melawan 5 sekarang, tapi Long juga mulai diambil kendalinya oleh Lilo, dan bahkan kontrol tersebut sudah sampai ke arah spawn. Tapi sekali lagi Shiro dia tidak memiliki kesulitan untuk membaca posisi dari Lilo. 3 melawan 5 sekarang, ada rotasi yang mulai dilakukan ke arah side B, tapi lihat ternyata Onyx mereka masih belum akan melakukan commit. Side A masih menjadi lahan yang menarik, tapi tentunya Spike kali ini mulai dibawa ke arah side B. Masih ada Nebula yang menutupi pandangan dari monyet yang ada di arah Hookah. Dia naik, tapi kalau misalkan nggak bisa, kok nyangkut, kok ada orang. Itu dia monyet ternyata, tapi Elmimor datang menjadi penyelamat Ener guys sampai ke Isekai yang lain, dan sepertinya sudah terlihat dikasih flash. Ener guys geser sampai pindah Isekai, digigit oleh sebuah dogo, dan Elmimor yang menutup round tersebut dengan wallbang membunuh tanpa melihat. 11-5. Onyx 1 angka lagi menuju ke match point, Bel. Wow, ini 11-5 Onyx G. Performa mereka ternyata menggila.
ketika mereka bermain sebagai attackers. Monyet Beast 23 belum kill. menang, pindah set. Beast belum menang ya. Iya, ini 75 Beast kan? masih belum bisa menggarap angka betul karena tadi Iya. mereka kalah di buy round dan tadi juga mereka eco. Jadi tentunya ini kesempatan bagi mereka, bukan kesempatan lagi, ini udah do or die situation bagi Beast untuk mengamankan kondisi mereka di pertandingan kali ini. Tapi tentunya dari Onyx, mereka masih bermain secara default terlebih dahulu, menggunakan 2 initiator menggarap informasi demi informasi secara perlahan. Shower sendiri masih diambil kendalinya oleh Enerkais, dimana tentunya ada counterpartnya yaitu Elmimor yang sudah bersiap-siap untuk menahan push yang dilakukan. Ada sebuah recon yang dikeluarkan tadi, terpaksa harus mundur tentunya posisi dari Enerkais sehingga Shower akan dikontrol oleh Elmimor. Sementara dari arah Hookah masih belum ada pergerakan yang agresif dan timing yang akan bermain kali ini. Dan Viper Speed ternyata akan dibuka. Enerkais bermain dengan cukup agresif. Hunter's Fury akan dibuka untuk membaca posisi dari Elmimor, tapi masih belum berhasil nge-tag siapapun. Ternyata Enerkais yang akan bertahan dari arah dalam Viper Speed. Elmimor akan mencoba untuk mencari timing, tapi ternyata Enerkais mengambil angle yang jauh lebih agresif. Tapi ada 1 untuk 1. Mika juga harus tumbang oleh counterpartnya yaitu Monyet, tapi Enerkais swing. Triple kill dari arah Shower dan juga Lilo dari arah U-Haul. Severin memang mampu mendapatkan 1 kill, tapi sekarang menjadi 1 melawan 2. Posisinya kali ini mulai terbaca. Severin mampu mendapatkan kill, lebih tepatnya 1 melawan 3 tadi. Severin bermain secara perlahan dan bahkan nge-seclude menjadi 1 melawan 1 dan bahkan Seekers pun aktif. Dan informasi tepat sudah berhasil didapatkan bahwa Nakia berada dari arah spawn. Itu adalah Seekers yang sangat dibutuhkan karena membuat clutch ini menjadi sangat-sangat 10 seconds possible. left. Hanya bermain dengan timing. Terkena timing di sana. Nakia tidak muncul dari arah Heaven ternyata, melainkan dari arah spawn. Dan 11-6. Asa terakhir dari Beast masih bisa diselamatkan dengan permainan yang dilakukan oleh Enerkais tadi di awal dengan menumbangkan Elmimor ini. Dia dapat Elmimor, Viper tidak turun dan dia masih bisa dapat 2 kill line up. Itu menurut gue yang udah bisa menangin roundnya untuk Beast. Meskipun sempat ada pembalasan dari Severin, tapi closingannya, finishingnya agak sedikit kurang di posisi 1v1. 11-6 Beast. Ekonomi mereka belum terbangun, tapi setidaknya mereka masih belum mengasih angka match point untuk Onyx. Tapi sepertinya masih ada shot yang gagal tadi dari Nakia, langsung mengambil rendezvous-nya. Dan masih coba bermain pelan dari Onyx, mengkontrol Pilong terlebih dahulu menggunakan drone dan Shiro. Ada Hunter Fury. Kita sering banget lihat Hunter Fury yang dibuka di awal round. There. Tag drone terus Hunter Fury. Tapi kali ini dibalas oleh Viper Speed dari Enerkais setelah mendapatkan 3 kill di round sebelumnya. Dan sekarang Enerkais menggunakan Judge di arah short. Tentunya Viper Speed bukanlah opsi yang baik untuk dituju, melainkan Onyx sepertinya akan condong untuk regroup dan menuju ke arah Shower yang sepertinya entrance-nya dijaga oleh Zar dengan Spectre. Masih ada 1 flash seperti yang bisa dimainkan dan 2 flash bahkan, dan itu akan menjadi modal yang cukup penting sebelum masuk ke dalam site. Kuncinya menurut gue ada di crossfire antara Mika dan juga Zar. Dan benar saja sudah ada inisiatif untuk melempar sebuah pen shells. Dan Zar coba bermain smoke kriminal sepertinya. Zar tidak dicek. Zar dengan 1-2 kill. Dan datang bantuan dari Mika. Dan datang lagi Edge Slicer menjadi korban yang ketiga untuk Zar. Tersisa Elmimor seorang diri yang datang dari arah yang berlawanannya, yaitu dari arah short, menembusi Viper Speed. Dijaga oleh Mika yang sudah menebak bahwa Elmimor akan muncul sebentar lagi, pindah ke Isekai sebelah. Dan hanya membutuhkan shock dart. Darahnya udah balik lagi habis terkena DK 5 detik. Sudah tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Pertanyaannya sekarang, apakah Elmimor akan dikejar? Yap, tentunya tidak karena Beast. Tidak. Mereka masih membutuhkan ekonomi di sisi mereka. Karena tentunya mereka masih ketinggalan kali ini 11-7. Tapi perlahan namun pasti Beast, mereka sudah mulai bisa membaca pergerakan dari Onyx G. Tentunya lagi-lagi step up yang dibutuhkan dari setiap individu dari Beast. Sudah mulai terlihat kali ini. Zar bermain dengan begitu sneaky dari arah dalam smoke. Benar-benar tidak di-expect sama sekali. Dan tidak ada refract tadi yang bisa dilakukan oleh Monyet. Sayangnya ketika Severin lagi tidak siap memegang sebuah guiding light di tangan. Dan tentunya sekarang Onyx, mereka masih memiliki ekonomi meskipun Bulldog harus digunakan oleh Monyet di ronde kali ini. Tapi ada 3 ultimate yang aktif. Ada Cosmic Divide, Hunter Fury, dan juga Showstopper yang bisa saja mereka gunakan. Sedangkan dari Beast, memang ada sebuah Cosmic Divide dari Zar
yang bisa saja digunakan juga untuk melakukan retake. Tapi sekarang Mika akan membuka sebuah facial sekali digabungkan juga dengan Gravity Well. Tapi ada Gravity Well balasan. Begitu pula Recon untuk menahan pergerakan dari Mika sendiri. Pemain-pemain dari Onyx tidak mampu untuk mendapatkan orb tersebut dan terpaksa harus menarik mundur. Tidak akan melakukan inisiasi ke arah shower. Lagi-lagi permainan yang default diperlihatkan kali ini. Sementara pemain-pemain dari Beast tidak ada alasan bagi mereka untuk bermain dengan agresif karena mereka bermain dengan satu buah Sentinel dan juga 2 Smoker kali ini, sehingga delaying power yang dirasakan oleh pemain-pemain Onyx ini benar-benar terasa. Ya. Dan ya sekarang Onyx merespon dengan coba menurunkan tempo mereka juga. Mereka coba cari informasi dan berharap-harap adanya entry kill, dan sekaranglah saatnya Monyet sudah membuka showstopper. Masuk ke arah U-Hall-nya, ditarik oleh sebuah Gravity Well tapi masih dipegang. Melemparkan showstoppernya apa kena sasaran, sepertinya tidak ada Hunter Fury juga, tapi Ender Kite berhasil menembus Monyet. Ada balasan kill dari Hunter Fury Zero. Severin bermain dengan flash menuju Cosmic Divide dan planting sudah terjadi. 4 lawan 4 sekarang akan melakukan setup post plan sepertinya. Slasher berjaga di arah U-Hall bersama dengan Elmimor dan Zero yang menjaga flank. Zarnya bertapa, apa bakal dicek? Terkena timing karena tidak ready weapon dari Zar. Tapi di sisi lain ada Mika yang melakukan showstoppernya juga. NC Slasher terkujur lemas menjadi 2 melawan 3. Ada Recon Bolt juga dan juga Shock Dart. Vulnerable memang ada efeknya, tapi sepertinya Mika too strong dengan kuat killnya, dan Beast kembali menambah angka 11-8. Itu roundnya kayak mahal banget gak sih? Wow, itu round yang sangat mahal bagi Beast. Tapi tentunya di balik round yang mahal, mereka membutuhkan angka tersebut untuk mengejar ketertinggalan atas Onyx G. Yang terlihat kali ini Onyx G, mereka udah berhasil dapetin plan, tapi dibalikin keadaannya sama individual step up yang dilakukan oleh Beast. Di ronde sebelumnya itu ada Zar, dan di ronde kali ini itu ada Mika yang dapetin quad kill tadi. Kill demi kill berhasil didapatkan. Showstopper langsung diinisiasikan, ngambil kontrol ke arah U-Hall, dan perlahan namun pasti tadi mulai dibersihkan dari arah side-nya, menyisakan short saja yang harus diperhatikan oleh pemain-pemain dari Beast. Memang Severin tadi dari arah Kabi hanya mampu mendapatkan 1 kill, tapi semua pandangan dari Beast tadi yang tersisa langsung tertuju pada dirinya, dan tadi dari Mika sendiri memang lagi sangat-sangat panas akan mengunci ronde tersebut dengan quad kill 11-8 sekarang Onyx G. Memang mereka masih memiliki ekonomi untuk melakukan buy, tapi ini dari Beast mereka masih ada di tempo yang sangat-sangat positif di sini, Mal. Terlihat mereka sangat-sangat nyaman. Mereka tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Ini Onyx mereka dapetin side, tapi ya nggak apa-apa. Kita kasih side-nya, kita masih punya utility nih untuk ngambil kembali side-nya. Antara itu mungkin dari Recon, dari drone, ataupun mungkin dari si Mika yang ternyata masih panas banget. Ada beberapa utility lain kayak Smoke, Gravity Well, dan permainan gameplay yang bagus yang dilakukan oleh Beast ini. Sedangkan dari Onyx tadi lagi-lagi ada time out yang mereka ambil. Jadi tentunya dari Onyx ini mereka harus segera menyadari apa yang harus mereka ubah dari gaya permainan mereka. Dan taktikal timeout pertama Onyx sepertinya kurang efektif. Apakah taktikal timeout kali ini akan membuahkan hasil, karena mereka cuma butuh 2 angka untuk closing map pertama, butuh 1 angka untuk confirm match point. Sepertinya cukup struggling kali ini Onyx. Tapi nah ini dia, Elmimor sudah mendapatkan Ender Kite di awal round dan langsung dilempar Bumbot untuk clearing angle di arah Hookah, dan yang sudah dijaga oleh 2 pemain sekaligus. Apakah akan masuk ke perangkap? Tapi Nakia belum nembak, dia melakukan teleport karena ternyata terlalu berbahaya, dan sepertinya Zar tidak lagi-lagi bisa menahan angle tersebut karena udah ada Monyet yang mendapatkan killnya dengan cukup cepat. 5 melawan 3 awal round yang berhasil diambil advantage-nya. Bisakah Onyx memanfaatkan advantage ini untuk mendapatkan match point mereka? Karena masih ada Nakia yang gua rasa Nakia pemain yang cukup capable untuk melakukan hold sendirian dan membeli waktu yang cukup untuk sampai teman-temannya datang. Tapi apakah bisa di round kali ini Nakia 1 kill didapatkan, mungkin yang kedua, tapi sepertinya masih bisa selamat. Tapi hati-hati, ada Snakebite masih bisa selamat. Dan teman-temannya dari Lilo dan juga Mika sudah datang. Planting tidak bisa diganggu gugat. Dan Zero akan berjaga di area elbow bersama dengan Monyet yang siap dengan Spectre-nya. Ranen dan Supermasi 2 melawan 1 terlalu sudah untuk dimenangkan. Dan sepertinya ini dia Nakia yang di awal dia bertarung sampai akhir masih bisa menjadi last man standing, tapi somehow itu terlalu sulit untuk dimenangkan. Onyx akhirnya mendapatkan match point mereka 12-8. Yap, 12-8
Onyx G. Setelah timeout yang mereka ambil, tentunya mereka mulai menemukan titik terang bagaimana caranya mendobrak pertahanan dari Beast. Itu mungkin tadi salah satu plan dari mereka, yaitu nge-chip off pemain-pemain dari Beast. Mereka aktif banget tadi untuk cari informasi. Drive pick juga dilakukan oleh Elmimor. Dia berhasil dapetin kill kala Enerkais. Artinya nggak ada smoke tambahan yang bisa digunakan. Sedangkan tadi Monyet juga berhasil untuk mendapatkan kill dari arah hookah. Tapi sekarang Nakia, dia akan bermain dengan operator di tangan, menjaga dari arah long, dan informasi sudah didapatkan tadi. At least ada 2 pemain dari arah long. Trailblazers akan digunakan, tentunya informasi masuk di sana, dan akan ada double pick yang dilakukan. Nakia memang mampu mendapatkan kill, tapi langsung ada reflect cepat dari Elmimor. Monyet ternyata sudah masuk dari arah hookah, akan mampu untuk mendapatkan Lilo. 3 melawan 4 sekarang. Side B sendiri sudah menjadi lahan bebas sekali lagi, dan Severin akan melakukan planting. Retake akan dilakukan. Tidak ada ultimate yang aktif kali ini yang bisa digunakan oleh Beast. Dan sudah tidak ada recon ataupun drone yang bisa digunakan. Tapi Mika menusuk dari arah belakang, mampu menyamakan kedudukan pemain kali ini. 3 melawan 3. Defender spawn sendiri mulai dikuasai. Elbow mulai diambil oleh pemain-pemain dari Beast. Enerkais yang akan jadi garda terdepan. Zar juga masih nge-hold angle kali ini. Smoke mulai dibuka. Mika juga akan nge-clear angle demi angle. Tapi masih ada NC Slasher dari arah hookah. Dan Monyet pun akan nge-swing dari arah tube. Dan mampu mendapatkan triple kill. Menutup pertandingan kali ini. Map yang pertama, map bind ke tangan Onyx. 13-8. Begitu signifikan perbedaan angka yang didapatkan kali ini.